Mas Junjun, boleh nih kenal-kenalan Mas. Ini pertama kali atau yang keberapa kali Mas? Saya sih baru pertama kali sih. Pertama kali ya, ya, ya. Ya, Tapi kalau pakai kebetulan Elementor udah berapa lama di- Mas? ya Pakai Elementor udah berapa lama? belum lama mungkin baru 6 bulan. 6 bulan ya. Untuk Ya, kerjaan agensi, desain atau untuk perusahaan sendiri atau bisnis sendiri Mas? bisnis sendiri sih. Boleh tahu Mas bidang apa Mas? Itu MLM, AFC. KFC, Ya, AFC tapi bukan udah Kentucky. Bukan KFC Kentucky ya, bukan ya. itu KFC. KFC ya. Ya. Oh, nah ini Mas buat untuk perusahaan MLM-nya atau untuk Mas bisnisnya Oke, Mas sendiri yang gitu? untuk pribadi sendiri dan emang rekan-rekan di sana sebagai member ya, rekan-rekan Mm-mm. sana, agen ya kita ngomongnya agen ya. Mereka juga butuh website untuk promosiin jasanya mereka, barang-barang mereka juga gitu kan ya. Terus tim-tim mereka juga gitu. Jadi mereka butuh bikin website, terus saya belajar Elementor inilah gitu, digabung sama WordPress segala macam. Saya bikin satu, yang lain ketagihan, yang lain mau juga. Ya lumayan Oh, lah. lumayan ya. Mas. Jadi ada tambahan-tambahan lagi. Betul, betul. Berarti sebelum sebelum mengenal Elementor udah biasa nih bikin WordPress, website pakai WordPress gitu. Sebenarnya nggak juga ya. Oh enggak, jadi benar-benar baru belajar juga ya Mas. Betul. Gimana ada kendala nggak Mas sampai saat ini? Kalau kendala ya, kendala sebenarnya nggak sampai sampai jalan belajar ini itu kadang lihat tutorial di YouTube gitu. Itu oke sih. Cuma emang kita kurang kalau saya pribadi saya tuh kurang ide aja. Kayak misalnya ya, oh ternyata Elementor tuh bisa dibikin begini gitu. Bisa Iya. dibikin begini. Nah, itu yang saya cari tuh gitu. Mungkin kalau di sini Iya, bisa pada sharing jadi saya bisa dapat ilmu tambahan kan, makanya saya join gitu. iya, iya. Sip, sip. Sebenarnya banyak banget sih di YouTube gitu. Kadang-kadang kalau aktif di Facebook group sering banyak dapat ide-ide juga, Mas. Wah, Oh ternyata gitu. bisa gini gitu. Facebook group Indonesia ada, Elementor Indonesia, tapi itu unofficial. Ada juga Facebook group kalau yang officialnya Elementor Community. Nah, nanti saya akan sedikit tour ya, virtual tour ke platform Elementor yang baru karena nanti ini dalam masa peralihan. Facebook Elementor yang sekarang kan masih di Facebook nih Mas. Mungkin kalau Mas Eldo ikut ya, ada perhatiin teman-teman yang lain, sudah mulai ada beberapa moderator tuh yang ngarahin ke forum Elementor. Nah, nanti saya mau Hmm. sampaikan di situ. Jadi apa namanya? Lihatlah kita tur sedikit ya kira-kira gimana gitu. Karena mereka juga punya alasan khusus juga kenapa mau pindah ke forum ya. Kayaknya tuh mungkin kayak zaman kita dulu ya Mas Edo ya. Dulu tuh Hmm. zaman-zaman forum apa namanya? Kaskus ya. Kaskus. Kaskus ya. Nah, sekarang balik ke sana tapi memang khusus pengguna Elementor gitu. Jadi eh, dedicated ya, dedicated gitu. Oh, beda sama Elementor Community ya? Itu bagian dari Elementor Community, Mas. Oke, Cuma nanti oke. akan shifting dari apa namanya? Dari yang tadi Facebook group. Karena Facebook group kan yang punya Facebook ya. Iya. Kalau Hmm. ini sih memang dia pakai platform, saya nggak tahu pakai platform apa, ada tools lah atau SaaS namanya atau apa, tapi di semuanya rebranding khusus Elementor gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nice, nice. Halo Mas Nice. Yosafat, Ya, halo Mas. apa kabar? Sehat. Mas Yosafat yang di itu kan ya, yang di mana? Eh, Serang. Serang ya. Pas sempat bisa ikut ya Mas ya. Ya, puji Tuhan bisa ikut. Iya. Sana rame kan Mas? Apanya? Pas kemarin Lebaran banyak yang mudik ke arah Serang kan Mas? Arah ke Merak. Yang mau Arah Merak lompat ya. ke Merak ya, mau ke Lampung tuh banyak. Iya, Rame. iya.
Kalau nggak salah waktu itu ada yang video viral itu ya, yang ngomel-ngomel, kalau nggak salah ke arah pantai Ya, mana gitu. itu yang ke Anyer. Anjir ya. Yang Ya, ya. ibu-ibu itu yang ke Anyer. Heeh. Banyak yang lolos kata Mas Fikri. Oke. Kalau videonya Banyak boleh yang dibuka, harus boleh, Mas Yosafat. apa? Kalau videonya bisa dibuka boleh. Aku belum pernah lihat mukanya nih kayaknya. Itu tuh. Sebentar ya. Ya, Karena sampai gelap-gelapan. kapan? Kok Clement pakai itu nggak? Pakai apa? Clubhouse nggak? Pakai apa, Mas? Clubhouse. Oh, Elementor. Kayaknya sih Iya. enggak. Seru Kayaknya kayaknya sih. kalau Elementor di Clubhouse seru juga sih kayaknya. Mas Edo ikut nggak Clubhouse? Ada ikut? Ikut. Iya, dulu kan khusus pengguna iPhone ya. Kalau nggak salah sekarang baru buka Iya, untuk Android. baru minggu lalu sih di Itu Android. free, Mas. Tapi Join-nya. free. Cuma mesti di invite. Jadi aku kalau nggak salah pernah SMS ke Mas Clement waktu itu. Belum, Mas, kayaknya. Belum ya? SMS atau WhatsApp, Mas? Lewat SMS sih, bukan WhatsApp. Oh, Dia bisanya cuma SMS sama Facebook Messenger nggak invite-nya. masuk. Ikut klub. Nggak masuk. Ikutnya dia Nah, kayak grup-grup juga ya. Jadi daftar di situ kan download install apps-nya ya, habis itu daftar gitu. Nah, nanti tunggu invite gitu. Nanti bisa aku invite atau siapa, nah baru masuk. Memang sistemnya awal begitu. Mereka memang tadinya maunya kan kalau di iOS itu mau eksklusif gitu loh. Iya. Tapi kan akhirnya di iOS sekarang agak menurun kalau di Amerika. Kalau di sini nggak tahu, belum tahu. Nah, ini dibuka di Android. Ya, tapi grup-grupnya udah banyak, ada beberapa grup dan menarik sih maksudnya. Tapi Ikut mungkin grup kalau apa aja, Mas? ya banyak kan sih grup ngomongin politik, tapi ada juga ngomongin startup, ngomongin teknologi, ngomongin aplikasi, macam-macam lah, macam-macam lah. Ada yang, tapi apa namanya maksudnya bandwidthnya kecil gitu loh. Kita kalau nggak perlu harus punya wifi gitu, kita ngobrol juga lancar gitu. Tapi kalau kalangan apa tuh generasi yang sekarang mungkin yang generasi TikTok gak bakalan suka deh kalau di situ. Generasi TikTok ya. Generasi Ini TikTok gak bakalan suka. teman di sini Itu ada kan yang TikTok nggak nih? Tuh, Mas, ada tuh. Mau dong Clubhouse Android tuh. Mas, siapa Mas Edo? nah, ayo Faisal tuh deh katanya. download dulu nanti download di Android, habis itu nanti kirim aja ininya akunnya, nanti aku invite. Kalau nggak gitu nggak bisa. Tapi Nanti seru sih. yang mau kontaknya Mas Edo, Mas Faisal, kontak aku aja, Mas. Ya. Nah, Ya. aku kasih di sini teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya Elementor, boleh WhatsApp saya. Nanti kalau mau di-invite ke Clubhouse, ntar saya sambungkan ke Mas Edo ya, Mas ya. Saya juga boleh nih iseng-iseng nanti. Iya, coba aja kita ngobrol-ngobrol gitu, Elementor. Apa kita bikin room gitu, Tapi itu untuk roomnya kayak Telegram juga ya, bikin grup-grup gitu ya, bisa bahasa Inggris, bisa apa gitu. roomnya iya terserah kita mau bikin room, Ya. namain roomnya apa, Elementor Expert gitu kayak gitu-gitu. Oh, intinya Yang kalau udah join bisa ini apapun. Jadi buat mau room. bikin room tuh ada 3, ada room yang open, jadi orang siapapun bisa boleh masuk, Pak. Pokoknya dia lewat masuk. Ada yang community berarti kita cuma sama followernya kita. Terus ada yang satu close, itu close betul-betul kalau mau Elementor doang, teman-teman Elementor doang ya di situ yang ngobrol, orang lain nggak bisa nimbrung gitu. Tapi kalau Elementor sih nanti udah ada platformnya sih. Cuman mungkin kita bisa bukan bikin kalau nggak ikut room-room yang berguna lain kayak WordPress atau apa. Atau tuh udah ada belum WordPress, Mas? WordPress Belum ikut ya? ada sih, ada, tapi yang di luar, kalau Indonesia belum. Belum ya. Elementor Di sendiri Indonesia sih masih Telegram. ya, Elementor sendiri sih aku lihat ada, tapi dia nggak aktif kalau Kayaknya di bukan official, Mas, itu, Mas.
Kayaknya sih nggak tahu deh. Gitu. Followernya juga nggak banyak. Tapi apa? Coba aja, coba ke Clement, coba itu kita ngobrol-ngobrol situ sambil sambil belajar-belajar. Aku beberapa hari ini juga menarik sih, ini banyak dapat masukan dari teknologi, data, database, mau belajar database, belajar apapun, dan mereka welcome semua, welcome untuk kita kita jadi speaker yang tadinya kita cuma nggak ngerti apa-apa, kadang-kadang mereka ajak. Jadi ada tingkatan tuh di room itu, ada tingkatan yang paling bawah itu audience. Lalu yang tingkatan tengah itu yang kenal sama speaker gitu. Terus yang paling atas tuh speaker gitu. Betul-betul itu mereka yang ngobrol di atas tuh ngobrol. Tapi kalau kita raise hand, kita bisa dia undang ke room yang tingkatan yang paling atas untuk ngobrol. Nah, tanya-tanya, untuk itu interview, wawancara, atau kita ngelakukan pendapat atau apa ide-ide gitu. Boleh nanti di explore. Coba. Nanti kontak-kontak ya Mas Eldo ya. Oke. Yuk. Mas Faizal, kontak saya tuh, nanti saya kasih hubungin ke Mas Edo. Teman-teman yang lain, sebelum kita lanjut, mungkin ada gak yang mau nanya-nanya tentang Elementor atau mau sharing apapun tentang apa aja juga bebas sih, tentang WordPress, Elementor, tentang apa, ada kendala juga boleh. Mungkin Mas Heri, Mas Fikri, Mas Indra, Mas Sofian, Tas Sauri, apa kabar? Selamat datang, Mas Raldi. Silakan. Atau mungkin kalau belum ada, kita virtual tour ya. Boleh. Sampaikan sebentar. Oke, Mas Yosafat udah kontak saya. Nah, saya tutup dulu ininya. Ya mungkin pembukaan dulu ya. Mungkin saya share screen ya. Oke, jadi selamat datang teman-teman yang bergabung. Mungkin kali ini cukup sedikit karena topiknya memang juga nggak spesifik ya. Nggak apa-apa. Dan juga mungkin karena ada platform baru yang mungkin emailnya tenggelam gitu, nyari linknya kemana gitu ya. Ini memang masih kayak dalam tahap perkenalan gitu ya. Ada yang masuk. Nah, hari ini kita kira-kira ya 1 sampai 1,5 jam. Nanti kalau ada yang mau mau tanya boleh langsung aja open mic ya. Kalau misalnya yang tadi mic-nya ada yang masih kendala nggak apa-apa via chat. Lalu ya kira-kira seperti itu. Introduction ya sebenarnya nggak ada presentasi khusus. Jadi hari ini ya tadi silaturahmi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Lalu saya akan mengadakan virtual tour ya untuk yang ke event Elementor sama forum Elementor ya. Nanti setelah itu kita ada pertanyaan. Nah terakhir kalau teman-teman ada yang pengguna Elementor yang udah cukup lama ya, udah merasa cukup, wah udah banyak ilmunya nih, penuh nih gelasnya nih. Nah pengen bagi-bagi biar bisa sharing-sharing yang lain, boleh bergabung ke Elementor Educators ya. Nanti saya boleh copy linknya, boleh bergabung. Nah sebenarnya kalau kita bergabung ini ada banyak keuntungan sih teman-teman semuanya, termasuk kayak saya. Kebetulan saya kan jadi Elementor leader dari dulu Mas Eldo ketemu sekitar setahun yang lalu ya Mas Eldo ya, udah lama ya, hampir 2 tahun kali ya, hampir 2 tahun. Nah cuman saya merasa cukup bangga juga lah gitu karena saya bisa menjadi bagian dari Elementor komunitas secara internasional. Jadi saya ketemu teman-teman dari dari berbagai macam gitu, dari Eropa, dari Pakistan, Bangladesh gitu, dari Afrika ada, dari Amerika, Australia ya. Nah, yang educators juga ini setahu saya sih belum ikut ya, karena kebetulan waktu belum bisa luangin waktu gitu, tapi ada rencana.
Nah, ini juga Educators ini satu global juga gitu. Jadi teman-teman kalau ingin ikut merasakan komunitas atau organisasi secara internasional, ya mungkin boleh nih coba gabung ya. Nah, kita ada grup Telegram juga. Yang saya join tuh di WordPress Jakarta itu Mas Yosafat juga ada. Terus juga ada Facebook group lokal nih ya, Elementor Indonesia, saya nanti bisa share juga. Terakhir nanti seperti biasa kita foto screenshot ya. Nah, mungkin info aja bahwa next meetup sekitar 17 Juni ini hari Kamis juga. Kita akan ada topik WordPress troubleshooting. Itu dibawakan oleh Mas Andre dari Tofidev ya. Dia sering kali ikut, cuman hari ini ada berhalangan. Mungkin teman-teman yang backgroundnya kayak no coders kayak saya kan nggak terlalu tahu coding ya, mungkin yang belajar sendiri. Nggak tahu Mas Junjun backgroundnya coding bukan ya Mas? Bukan Bukan. juga. Saya juga belajarnya otodidak Mas dari YouTube lah semuanya. Nah, kadang-kadang kalau ada troubleshoot, kalau ada issue atau ada error, ujung-ujungnya tuh kalau berkaitan server hosting ya larinya ke hosting gitu ya. Tapi kadang-kadang kan lama ya, ada yang cepat, ada yang lama gitu. Nah, setidaknya kalau misalnya kita minimal dapat informasi gimana sih kalau ada error ini troubleshoot-nya bagaimana gitu. Nah, nanti Mas Andre bisa bantu. Teman-teman kalau ada sering ngalamin masalah error di WordPress atau apa juga boleh nanti di-keep, nanti bisa ditanyakan di sini ya. Jadi sekitar 17 Juni. Jadi topik hari ini yang tadi silaturahmi memang tidak ada topik khusus karena saya pikir sebenarnya biasa kan habis Lebaran itu suasananya masih agak nyantai-nyantai, liburan atau masih ada banyak yang di kampung gitu ya, makanya bulan ini nggak ada khusus topik gitu. Ya walaupun ada dari kebijakan pemerintah nggak boleh pulang kampung ya. Nah karena ini saya pakai momen yang kali ini nyantai. Teman-teman nanti kalau pas udah saya virtual tour nih, saya ada rencana virtual tour ke Elementor Event sama Elementor Forum. Nanti setelah itu bebas sih ya, kita mau tanya-tanya atau mau ngomongin fitur baru boleh ya, yang lain-lainnya. Oke, kita mau mulai. Nah, kita ini dulu. Nah, virtual tour pertama saya ingin ke sini dulu. Nah, ini dashboardnya saya buka dalamannya ya, karena saya sebagai organizer ini nih saya bukan bisa dapat. Sekarang mungkin cerita sedikit ya. Mungkin teman-teman sebelum ini kan seringnya saya posting di Meetup ya, meetup.com ya. Itu karena Elementor pakai platform meetup.com gitu. Tapi mulai bulan ini dan seterusnya nanti mulai ada peralihan nantinya dari Meetup ke platform ini namanya Bevi nih, kalau Mas lihat ya di atas Bevi gitu. Nah, Bevi ini adalah suatu platform, itu kemarin ada teman sih yang info juga Mas Bobby atau bukan Mas Bobby, Mas siapa yang desainer ya. Jadi dia ikut acara webinarnya Bevi, webinarnya Figma. Mungkin teman-teman yang suka desain tahu Figma ya. Itu pakai Bevi juga gitu. Nah, sekarang Elementor juga mengarah ke Bevi gitu. Memang ada plus minus ya. Kalau plusnya ini yang kayak tadi teman-teman itu teman-teman kan join lewat link ya. Tadi kan ada Mas Faisal sempat share link ya. Itu sebenarnya untuk link personal gitu. Jadi nggak bisa di-share ke teman-teman yang lain karena teman-teman itu linknya beda-beda gitu. Jadi Mas Junjun, Mas Edo, Mas Yosafat dapat link di email itu, link itu nggak bisa dipakai oleh semuanya gitu. Jadi hanya dipakai untuk profilnya Mas saja gitu ya. Nah, ini kalau saya klik ini, nah ini ada check-in nih. Check-in ini artinya jadi teman-teman nanti kalau yang udah join, nah ini kayak Mas siapa nih emailnya. Nah, dan ini Mas Eldo justru nggak masuk nih, saya bingung. Ini harusnya ini kalau yang check in dia ngeklik gitu. Jadi intinya kenapa pakai Bevi, salah satu keuntungannya adalah absen otomatis gitu. Coba kita lihat yang lain. Mas Heri Unggul ada absen, Mas Edo tapi nggak ada tuh tadi. Mas Suciharso Suwargo, nah absen. Jadi kalau Mas klik link masuk ke Zoom ya, nanti akan ke otomatis gitu. Jadi
pakai platform ini kelebihannya adalah terukur gitu. Siapa aja sih dari sudah reservasi dan masuk tuh terukur. Kalau dulu Meetup enggak, karena di Meetup itu hanya link daftar. Misalnya yang daftar 100, tapi yang hadir 27 gitu. 27 siapa aja yang datang. Nah, dari kita, saya kan nggak absenin satu-satu gitu ya. Nah, kalau ini udah otomatis gitu. Kalau misalnya linknya diklik gitu ya. Tapi memang kelemahannya sih yang saya mungkin nanti mau share ke Elementor juga, bahwa saya nggak tahu kalau teman-teman mungkin banyak yang hari ini udah daftar, kayaknya tadi udah pas deh 50. Itu nggak masuk, mungkin emailnya tenggelam gitu notifikasinya ya, jadi nggak masuk gitu. Nah, nggak apa-apa, tapi Mungkin ini ini Mas, sih, sorry ya nambahin aja. ya Mas Faisal, Ini kan pakai software baru BFV ya. ya Devi. Bisa aja pas ada email masuk, lari ke spam. Nah itu dia tuh. Kalau nggak ke Lari spam ke kayak ini spam. Mas, ke sosial, promotion gitu. Ya. Ya kalau pas alhamdulillah ya kan di sini email itu ada dua, email general sama email yang masuk. Nah, email yang primary. Jadi kalau email primary itu forward dari semua yang spam. Nah, pas baca kok lari ke spam gitu. Padahal ini Elementor. Akhirnya bahasa pindahin dari spam dari yang ini ke masukin unspam, baru dia masuk terus. Jadi Ya, ini proses aja kok proses. Mungkin dari BHV ini lari ke spam dan beberapa nggak baca itu spam itu. betul Mas. Nah ini nanti akan saya kasih masukan juga untuk Elementor juga ya. Gitu. Nah mungkin teman-teman yang sudah join nggak mau kehilangan topik meetup bulan depan yang tadi contohnya WordPress troubleshooting ya. Kalau merasa bermanfaat, mungkin kalau bisa yang emailnya nggak sampai masuk, yang misalnya masih di spam atau apa, jadikan friend atau apa, pokoknya biar bisa masuk primary ya. Jadi nggak ketika apa namanya, kalau misalnya ada notifikasi bisa tetap dapat gitu. Ya mungkin berkala aja, jadi masukannya kadang saya juga suka seminggu sekali berkala nih mana yang masuk spam. Ternyata spam Ya. itu biasanya itu mereka punya tekno baru, yang tekno baru itu kedetek oleh Google bahwa itu adalah spam. Kita aja tiap minggu tinggal update, oh ini unspam, oh cek, unspam cek, unspam. Ya. Kadang-kadang dari ini aja dari Tokopedia spam. Dari yang penting spam. Google sekarang lagi galak. Nah, ini kan patch-nya ini nih. Ya, ini nah ini juga salah satunya. Kalau meetup kan bebas karena memang dia cuma daftar doang. Kalau yang ini memang sementara kita set itu hanya 50. Mungkin teman-teman lihat di sini ya. 51 itu termasuk saya. 50. Nah, kenapa 50? Karena nanti mungkin bulan depan saya mau coba ini nggak pakai Zoom. Jadi, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena pada saya create event itu nanti linknya saya kan pada saat saya create event, kalau yang sekarang Zoom ini karena saya masukin link Zoom-nya, jadi teman-teman pas masuk tuh bisa ke absen otomatis ya. Nah nanti kalau yang nanti tuh nggak pas Mas apa namanya di email pas diklik tuh langsung masuk ke BV-nya namanya, kayak Zoom juga gitu ya. Nah nanti kalau mungkin kalau sempat saya mau coba kayak ada dummy event yang akan saya coba, mungkin teman-teman bisa klik ya nanti sebentar lagi. Nah tapi seperti ini. Kalau Mas Faisal bisa sharing screen nggak Mas? Lagi bisa atau nggak Mas? Lagi buka laptop nggak Mas? Oke, buka laptop. Mau share yang mana? Nah, saya mau share screen yang Mas itu kliknya di mana Mas? Saya jadikan jadi emailnya Mas, lalu klik kan masuk ke halaman ini ya. Oh iya boleh aku share sekarang ya. Nah, saya jadi Coba. co-host dulu ya. Oke. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, saya jadikan co-host dah. Ya. Karena Oke, saya nggak terima ininya, jadi karena mungkin saya organisernya atau apa, saya juga karena ini pertama kali ya. Nah, Mas Faisal sebagai attendees, mungkin gimana sih di Mas Faisal tuh ininya gitu tampilannya. Oke, aku coba ya. Bentar. Nah ini,
kebaca nggak Mas? Nah ini ada Nah, 14 ini kan hari yang emailnya lalu. Mas ya. Ya ini emailnya itu kalau nggak salah 13 hari yang lalu. Oke, nah nomor 2 Nah Mas. ya ini yang aku baca, oh ternyata mereka punya teknologi. Aku langsung nangkep nih kan karena sering juga main di developer. Ini kayaknya sudah mulai upgrade karena aku lihat dari sini nih dari emailnya elementor.com gitu kan. Bukan dari Ya. komunitas. Nah, aku langsung nangkep nih. Ini pasti tujuannya adalah penataan yang aktif di community gitu. Aku nangkep gitu aja. Nah, aku langsung kita coba ini. Nah, baca nggak ya? Yang ini kebaca nggak Mas? Iya, kebuka sih. Yang login ini kebaca? Yang login muncul sih Belum di ya? sini. Muncul ya. Nah di sini yang gue langsung masukin Elementor Access, udah dia langsung ngerekam. Oh Faisal, komunitas Elementornya emailnya ini, dan dia akan create password. Nah udah langsung nangkep, dia nangkep sistem, baru nanti sistem BAV ya, BAV itu yang mengelola. Evi ya. Ya, lang Jadi bagus juga nih ada peningkatan gitu. Nah, jadi nah, langsung aku anggap ini baru nih, ya kan? ya. Yang baru. Aku langsung emailnya langsung pertama kali itu lari ke spam. Udah aku cek langsung unspam. Oh, oke, ya, ya. Langsung unspam. Jadi ketika dia bawa sukses update, sukses login, dia langsung lari ke spam. Aku checklist unspam. Udah berikutnya hari ini dapat notif baru. Oke. Baru Nah, jadi yang notif baru hari ini yang ini Mas, bukan? yang hari baru itu ini sebentar. Nah ini kebaca nggak Mas? Ya, coba diklik Mas. Nah, Iya. betul. Nah, ini saya mau kasih tahu teman-teman. Jadi nanti sama sih tetap ke sini klik ya, yang virtual Iya. event ya Mas ya. Iya. Kalau tadi kan Mas Faisal klik ini masuk ke Zoom, benar gak Mas? Betul, langsung ke Zoom. Nih langsung coba tes ya. Nah, Nah langsung ya, ke Zoom dia. Nah langsung ke Zoom kan? sip. Nah, nanti yang bulan depan juga sama Mas. Jadi teman-teman pada saat ngeklik itu nggak akan masuk ke Zoom rencananya. Saya akan pakai Bevi. Nah, Bevi itu kalau teman-teman tahu tuh kayak Google Meet. Jadi dia Oh I kita see. virtual meeting-nya di browsernya gitu. Mirip sih kayak Google Meet, Google Meet ya. Jadi ntar teman-teman apa namanya? Saya tadi kenapa ke Pak Faisal karena saya nggak dapat yang itu ya. Nah, Mas Faisal tadi seperti tadi. Jadi teman-teman kalau dapat itu, jadi mungkin harus diingat ya. Pertama tadi tips dari Mas Faisal, yang email yang di spam-nya kalau masih di spam ya, tolong di unspam. Jadi Nah, biar masuk ke betul. primary. Jadi Betul. berikutnya pada saat 1 jam sebelumnya mungkin reminder ya di situ bahwa event virtualnya itu di mana gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti akan masuk ke suatu platform yang mirip seperti Google Meet. Nah, itu namanya Bevi Meeting atau Bevi Virtual Oke. Meeting gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, nanti terakhir kalau teman-teman ada yang mau coba ya, habis ini kita kan nggak terlalu lama ya, kita coba ya. Nah, oke, kita balik lagi. Berapa banyak kapasitas BV? Nah, ini saya mau BV sharing juga sih. Sebentar ya. Jadi Bevi ini sebenarnya Mas, Bevi ini adalah seperti bisa menjadi webinar yang dimana pesertanya ribuan Mas, sampai 5.000 apa kalau nggak salah. Jadi kayak Wow, seminar keren. online. Nah, yang Oh, namanya keren juga ya. seminar online yang bicara hanya 1-2 orang, benar nggak Mas? Betul, betul. Nah, atau ada moderator MC gitu ya. Nah, Betul. sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi sedikit downside untuk kita awalnya yang berpikir bahwa Zoom itu kelebihannya apa? Semua bisa ngomong gitu, Mas. Nah, kalau Ya. Bevi enggak, tapi ini diakalin sama Elementor. Oke, bisa ngomong semua, tapi hanya kapasitas maksimal 50. Makanya yang event ini kita buat dari standarnya adalah defaultnya 50 maksimal gitu. Nah, dengan adanya 50 semuanya bisa ini Mas, bisa bicara, bisa unmute sama bisa videonya dinyalakan gitu. Karena kan yang namanya meet up ini sebenarnya bahasa Indonesianya kan kopdar ya Mas ya.
Mas Iya, betul, betul, teman-teman betul, betul, semuanya. betul. Anak Kopdar ini kan kita maunya ngobrol, ketemu gitu ya. Nah, makanya dibuat 50 bisa semua gitu. Nah, cuman memang Elementor punya apa namanya? Sedikit alasan juga bahwa memang yang namanya meet up ini kita kalau ngobrol ini semuanya ngomong kan jadi nggak ada yang kedengeran, bener nggak Mas? Ya, makanya dibatasinnya sedikit aja gitu, 50 gitu, 50 istilahnya bagi mereka kayaknya 50 cukup karena pada saat kita berbicara ngobrol paling yang ngomong 2-3 orang ya, bener nggak? Teman-teman yang lain kan Betul, hanya melihat gitu. Nah, tapi kan betul. tetap kita namanya kadang-kadang pengen nanya, pengen langsung unmute gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang ada kekurangannya itu, tapi memang ya kekurangannya masih bisa dimaklumin karena kita yang namanya ngobrol itu ya nggak, kalau semuanya ngobrol nggak ada yang dengar gitu kan. Nah, tapi nanti kalau teman yang ada waktu saya akan kasih linknya, kita coba ya Devi Meetup ya setelah ini. Oke, jadi kira-kira kalau yang event Elementor seperti itu ya. Nah, ada satu yang penting. Jadi teman-teman kan di sini pasti sudah buat profile di event Elementor ini ya. Nah, karena sudah buat, ini ada satu kelebihan juga gitu. Nah, kenapa? Karena teman-teman nanti bisa gabung ke forum yang baru Elementor ini, Mas. Nah, ini sebentar ya, ada chat penting kan nih. Oh, salam kenal Mas Abdurrahman dari Batam. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Mas Abdul ya. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, ini info dulu bahwa ini masih beta ya, Mas. Teman-teman semua, Mas dan Ibu, semuanya, Oke, Mas oke, dan oke, Ibu, oke. ini masih beta. Jadi untuk kedepannya masih akan terus ada perubahan, perbaikan ya. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi mungkin teman-teman yang tadi ini nostalgia kita seperti Kaskus ya, Mas Faisal ya, Mas Edo, Mas Jujun ya. Kalau dulu teman-teman yang sering ngaskus, nah ini mirip lah seperti Kaskus gitu. Nah, kenapa ada forum ini gitu? Padahal Elementor ada Facebook group resminya, officialnya gitu. Nah, setahu saya Elementor pengen buat lebih rapih lagi gitu. Seperti tadi Mas Faisal bilang ya. Jadi pengen lebih terukur, lebih rapi gitu. Karena yang namanya Facebook, pertama Facebook punya aturan nih. Tahun kemarin aturannya A, tahun ini aturannya bisa B, benar nggak? Ya. Jadi semuanya itu diatur oleh Facebook gitu. Kedua, itu istilahnya untuk kan di Facebook group tuh kalau ada nanya, ntar ada yang jawab. Ntar lagi ada yang nanya, ntar ada yang jawab. Tapi rata-rata pertanyaannya itu bisa yang mirip satu orang yang misalnya ada 10 orang yang nanya, itu bisa mirip pertanyaannya tapi di beda waktu. Nah, dengan adanya itu kan di Facebook group ya, jadi susah untuk kayak apa ya, memanajemenkan atau merapikan gitu. Nah, makanya mereka berpikir untuk membuat forum sepertinya seperti itu. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah tadi join di event Elementor kan sudah buat profile. Sebenarnya teman-teman bisa ya karena sudah buat profile itu di ini setahu saya ini tinggal login nih Mas. Kan saya udah login ya. Saya udah login di event gitu. Jadi saya nggak usah kayak daftar lagi gitu. Selama udah pernah buat profil di event. Setahu saya seperti itu. Jadi tinggal login. Nah, login with Elementor. Oh ya, kenapa login with Elementor? Karena akun Elementor teman-teman tuh kan dipakai juga untuk yang event Elementor, setahu saya. Tapi kalau udah daftar di event Elementor, harusnya bisa masuk login ke sini juga. Ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, saya udah daftar ya. Lalu saya udah isi profilnya. Saya ke profil saya. Kalau teman-teman nanti join, juga bisa lihat profil ya, profil siapapun ya. Nah, ini jadi saya isi profilnya karena ada baiknya juga isi profil lengkap ya. Saya nggak tahu ini ada badges segala, nanti pengennya sih dapat sih ya. Nah, isi yang lengkap karena bagus agar kita bisa saling kenal gitu. Oh ini dari mana, siapa gitu ya. Ini mungkin backgroundnya apa gitu, dia punya pekerjaan apa. Siapa tahu dapat job dari sini juga, ada kerjasama ya. Nah ini profil saya. Nah
Tapi saya sarankan pada saat teman-teman ke komunitas sudah join ya, ini sudah join, isi profil, lalu kalau itu sih paling bagus biar jelas ke sini Mas, welcome to the komunitas ya. Jadi welcome to the community. Ya bisa introduce yourself gitu ya. Apa yang harus boleh dilakukan atau tidak dilakukan, coba saya buka ya. Nah ini Mas Ferdi Eds yang botak ini kan moderatornya si Facebook Group ya. Nah ini ada penjelasannya, rules-nya ya. Ya kalau teman-teman ada waktu silahkan baca ya. Cuman rata-rata sih kayak kita suka males ya, tapi kalau bisa baca ya. Jadi biar ngerti nih, jangan sampai nanti postingan kita atau komen kita nih di ban atau diapain ya. Lalu kita bisa create polling gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada apa aja? Di sini ada forum overview coba ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini kita ada ini Mas, ada welcome to the community, Elementor basic. Nah, mungkin teman-teman yang baru join mau banyak tahu, nah fix most common issue ada di sini. Kayak Mas Jujun yang baru berapa bulan boleh nih lihat-lihat di sini gitu. Nah, advance room adalah kita teman-teman mau belajar desain, development, marketing, speed. Nah, bisa di sini ya. Nah, ini contoh coba ya kita lihat dulu misalnya ini. Fix most common issue ya. The most common question web creators ask Elementor support. Oh ya, mohon maaf dulu sebelumnya, memang ini masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman kalau mau gabung, kalau bisa sih ikut bahasa Inggris seperti yang di Facebook Group, karena teman-teman bisa dapat komen atau bisa dapat jawaban dari teman-teman yang seluruh dunia gitu ya. Nah ini coba kita lihat. Nah ini adalah teman-teman bingung kan, misalnya ada mau cari problem apa. Nah ini dia udah dibantu oleh Mas Ferdi ini di iniin gitu, dikasih poin-poinnya. Jadi tinggal isunya apa. Ya. Nah ini. Lalu mungkin ada isu-isu yang lain nggak ada di sini. Elementor header submenu icon indicator delay when refreshing gitu. Oh ternyata saya punya isu yang sama ya. Tapi ternyata teman-teman kayaknya nggak ketemu nih. Coba deh misalnya ya. Saya post nih, create post. Nah, di sini ya teman-teman harus pilih nih, ask for help, ini bertanya ya, atau start conversation. Start conversation tuh ayo ngobrol-ngobrol atau sharing ya. Nah, kalau nanya di sini masukin ya, misalnya coba apa ya? How to. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nih, sudah ada suggestion. Kalau pas teman-teman isi misalnya mengenai apa ya? Misalnya how to, kalau nggak Elementor widget ya, misalnya Elementor widget. Nah, apakah topik teman-teman yang akan ditanyakan sudah ada di sini? Kalau sudah ada, klik aja Mas. Gitu. Siapa tahu mendapat jawaban di sini. Tapi kalau nggak ada, silakan diteruskan ya buat title. Nanti di sini ada kayak editornya. Ini bagus sih, bisa ada warna, ada emoji ya. Lalu room-nya ini, room-nya apa nih? Nah, ini penting nih. Room-nya di mana nih? Apakah di desain atau yang tadi most common issue ya? Di mana boleh dimasukin sini. Nah, dan boleh kasih teks ya. Teksnya udah ada beberapa. Kalau nggak ada di sini boleh tambahin yang baru. Ya. Lalu create ya. Nah, seperti forum ini akan dimoderasi. Jadi ada moderator yang setuju atau tidak setuju. Makanya ya usahain bahasa Inggris ya, nggak apa-apa Inggris pas-pasan, yang penting dimengerti oleh teman-teman dari moderator ya. Nah ini salah satu contoh ya. Mungkin saya kasih contoh yang punya saya udah buat nih. Saya ada topik 2, ada reply komen ya. Sebenarnya 3 sih ya, saya nggak tahu kenapa dia muncul 2. Ini saya info aja nih mungkin sekalian. Kalau misalnya teman-teman yang apa namanya pengen, mungkin teman-teman kan sering dengar kali ya, kalau teman-teman yang sering browsing-browsing, compare Elementor bloat atau apa, atau kayaknya lambat atau apa, memang Elementor bloat gitu ya. Cuman kalau kita bisa bangun Elementor tuh pada awalnya dengan performance mindset,
itu sebenarnya bisa lebih baik hasilnya gitu. Nah, ini kebetulan saya coba share di sini, saya ada buat artikel dan di-approve sih. Puji Tuhan sih di-approve. Jadi saya masukin title-nya ini, nah ini saya masukin ya, masukin. Lalu dia ada nih teksnya di sini. Nah, dia rules-nya apa? Rules-nya ini nih. Saya masukin di speed karena ini tentang speed gitu. Nah, ada sih yang komen-komen di sini. Oke. Ini sih contoh doang. Apalagi ya. Mungkin sambil jalan, teman-teman ada mau nanya nggak? Ada related topics. Ya, nah, soal badges saya kurang ngerti. Perlu nggak perlu sih ya itu ya. Nah, mungkin di sini ada yang mau nanya nggak sambil ini tentang Elementor Forum ya. Tapi ini masih beta ya teman-teman ya. Saya mungkin coba kasih linknya di chat. Salah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, ini forum Izin Elementor Mas ya. Clement. Ya, silakan. Ya. Mas Bung Rahman. Apa kabar, Mas? Mungkin agak alhamdulillah baik Mas Clement. Oh ya Mas Yonatan mau nanya nih untuk di forum itu sendiri ada nggak semacam tips and trick gitu seperti sebenarnya kan kita bangun community ini kan buat ya semacam misalnya kalau ada member-member yang punya isu, jadi nggak mencari kemana-mana gitu, mencari di Elementor community ini ya kan Mas. Ya, di sini betul. ada tips and trick nggak Mas? Misalnya kayak animasi, kayak gitu, kayak dari segi tampilan. Coba contoh ya. Oke, kita cari nih animation. Animation. Nah, Mas, ada nih Mas, how to create animations like intercom. Ya. Nah, coba ya. Nah, ini berarti sudah pernah ada yang nanya kalau ini question ya. Nanya ya. Kalau ini nanya, nah, nanya siapa tahu mungkin kita bisa dapat ini juga nih di sini ya. Nah, di sini udah ada yang jawab. Nah, ya walaupun saya nggak tahu apakah bisa menjawab atau tidak ya, tapi ini kalau saya lihat di sini udah banyak yang expert-expert di Elementor ini banyak yang bantu gitu. Jadi kalau ini pertanyaan ya Mas tadi ya, mungkin belum ada yang share tips and trick, tapi coba kita lihat ke desain Mas. Kita klik ini namanya room design kalau di Clubhouse room ya. Nah, coba yuk kita lihat di sini ada apa aja. Design room, how to design effective landing page. Jadi kalau teman-teman mau dapat tips untuk landing page, boleh nih baca-baca di sini gitu ya. Nah ini kelebihannya Mas, kalau di Facebook kita nggak bisa ya, mau cari apa gitu, bingung gitu. Adanya nanya Betul, gitu Mas. ya. Betul. Nah ini tentang landing page, how to create animation, ini kayak tadi yang nanya ya. Footer color bar. How to reduce, nah kalau ini tips nih berarti, how to reduce cumulative layout shift ya. How to remove set identity logo. Iya. Styling. Nah, boleh nih lihat di sini set ways landing page. Kemarin sih saya ada teman yang bagus share tentang font sih. Coba ya. Font ya, coba kita cari font. Wah, itu topiknya udah banyak banget tuh, 131 topik. Nah ini ada filter nih Mas. Ask for help atau start our conversation. Coba ya, kalau start our conversation itu, nah ini, jadi ada filternya nih. Punya saya masuk karena ada berbicara tentang font juga. Nah, ini contoh nih, ini adalah salah satu Humberto ini, salah satu kenalan saya, bukan kenalan apa, salah satu leader meetup juga. Duh, di mana ya? Coba kita lihat ya profilnya ya. Dia dari negara mana ya? Oh, Jerman, Düsseldorf ya. Nah, dia desainer.
Ini dia punya, ini bagus loh Mas, apa dia sharing 12 basic ya. 12 basic, memang dia nggak share di sini, tapi mungkin kita bisa lihat. Nah teman-teman mungkin yang mau, bukan desainer dan mau belajar penggunaan font yang bagus ya, boleh nih Mas. Nah ini 12 basic tipografi ya, coba kita lihat. Ini saya sangat bermanfaat sih, alignment gitu. Kalau misalnya ragu, pakai aja alignment kiri gitu. Kenapa? Karena dia ada jelasin ya. Nah, justification ya seperti ini. Mix font tuh bagusnya gimana? Gunakan satu font aja. Ya, kenapa? Dia ada alasannya. Gitu ya. Ini contoh ya. Kira-kira menjawab nggak, Mas Bung Rahman? Menjawab, Mas, menjawab. Jawab ya. Jadi Terima sebenarnya kasih, kita Mas. bisa, ya, kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi yang tadi kita mau dapetin tips ke sini, mau nanya di sini gitu ya. Intinya ini udah kayak library-nya Elementor lah gitu. Karena kadang-kadang kalau yang di Elementor apa ya, kayak documentation atau apa ya, itu kan berdasarkan dari Elementornya kan, hanya artikel gitu, nggak bisa kayak ada komen-komen di situ. Nah, tapi kalau di sini usernya yang kasih tahu. Kadang-kadang teori begitu, tapi pas di prakteknya kan kadang-kadang beda gitu ya. Oke. Nah, Bagus banget ini Mas. Bagus banget ini karena kalau aku ya, Mas Faisal mempelajari ya. Dari ya, pertama dari komunitas profile update kita udah dirapikan dalam hal tatanan absen. Begitu juga dia bikin forum di mana forum itu menggunakan kata kunci akses dari Elementor profile kita. Nah, itu juga tinggal kita update, masukin foto. Ternyata pas kita buka, wow, ini sumber semua link. bagus Sama ya Mas semua ya. semua direktori yang kita cari gitu. Pertama ini kan mungkin dengan terbatasnya kita akses di Facebook, kita susah mencari apa yang kita inginkan. Tapi kalau di sini dengan kata kunci aja udah keluar link-link yang kita inginkan gitu. Wah, bagus banget ini. Ya, betul, setuju Mas. Karena kebanyakan kalau kita kan browsing biasa, kalau saya ya paling cari-cari isu di GitHub kayak gitu. Kalau ada forumnya seperti ini kan seolah tertampung gitu. Jadi semua pengguna Elementor bagus bisa banget ini atau bagus. Sip. Berarti ada kemajuan lah ya Elementor ya. Untuk Elementor komunitas maju banget. Nah, ini mengenai forum ya. Ini mungkin ini sih hanya ini ada link ya. Coba kita lihat grup. Oh enggak, ini grup. Nah, oh ini Elementor Group. Nah ini teman-teman yang mau bergabung dengan educators, translator ya. Sini coba kita lihat. Nah ada harus request ya. Nah kalau meet up, jadi teman-teman mungkin yang tadi ini ke events ya, event Elementor. Karena teman-teman masuk ke Elementor Jakarta ya, walaupun tadi ada yang dari Batam ya, jauh ya. Tapi masuk ke Elementor Jakarta tuh karena belum ada. Jadi Indonesia manapun yang masih masuk ke Elementor Jakarta. Tapi teman-teman kalau misalnya mau lihat nih ada topik yang menarik di sini gitu ya. Saya nggak tahu di teman-teman muncul ya. Boleh sih join. Misalnya waktu itu saya pernah join yang di apa namanya, yang di Australia, yang di Amerika gitu. Kadang-kadang malah banyak wawasan ya. Waktu itu tentang accessibility gitu. Jadi ini bisa, atau mau cari nih, mau iseng mau cari yang mana gitu ya. North America misalnya, Atlanta misalnya. Jadi Elementor meetup tuh udah banyak banget gitu. Makanya di Indonesia saya berharap ada temennya nih selain Jakarta. Mungkin di cabang-cabang apa di daerah lain gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak bisa lihat eventnya, jadi harus join gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah join mau keluar lagi ya nggak apa-apa. Coba ya, misalnya saya join, sukses. Oke, ada upcoming event nggak nih? Oh, memang belum ada sih ya. Oke. Nah, kalau misalnya, kalau nggak salah sih ini ada link untuk nggak mau join sih bisa ya kalau nggak salah. Ya, pokoknya nanti bisa dieksplor ya.
Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum kita lanjut, kalau misalnya teman-teman nanti masih ada waktu, kita mau coba Bevi sih. Sedikit aja nih Mas, apa namanya, sharing aja sih. Saya sih kemarin ada isu tentang Google Map itu. Jadi saya iya, nggak tahu harus bertanya. Saya nggak tahu harus bertanya. Ternyata saya cari di search engine, saya cari ternyata treatnya dapatnya dari forum-forum lain gitu kan. Jadi setiap ada isu saya harus cari di Google search, ketemunya Sama, dari Mas. GitHub. Iya, jadi Saya kalau dengan nggak forum ini Google, saya rasa iya. kalau nggak Google, YouTube. Iya. Jadi kayaknya dengan forum ini kayaknya ya kita bisa cari satu sumber source yang Google lengkap. Map kemarin kan ya. Iya. Berarti Saya banyak sampai yang kena bingung ya. 3 hari. Iya, klien berapa orang bilang Mas. Jadi gini Mas, tapi update terakhir adalah itu kan dari Google API-nya ya, jadi bukan dari Iya betul. Elementor-nya. Betul. Nah, tapi di update yang kalau Mas lihat yang Facebook Group terbaru, itu udah diupdate juga bahwa udah dikasih info bahwa kalau update yang paling terbaru ini kalau nggak salah 3.04 gitu ya. Iya. 24 ya. Iya, Itu katanya sih udah bisa lagi gitu. Tapi saya belum coba sih. Cuman iya, udah tapi bisa. saya coba hari ini udah jalan lagi sih. Jalan ya, tanpa Udah, harus iya, Kalau kemarin pakai embed Iya. pakai embed ini sih, embed Google Map. iframe. iframe ya. Iya, pakai iframe. Kayak iframe ya. Ya, Ya, saya begitulah sampai yang pusing namanya. loh kemana gitu kan. Ternyata saya tengok tweetnya ketemunya dari forum dari negara mana gitu. Lagi bahas Dari gitu. negara lain ya. Oke, selain Oke, itu thank mungkin you. ada pertanyaan dulu Mas dari teman-teman yang lain tentang apa aja boleh. Ada yang sudah pakai fitur-fitur baru kayak apa yang text widget tuh yang bisa itu belum? Saya sih belum pakai sih, soalnya saya nggak terlalu suka yang aneh-aneh. Masih optimasi sih. Kayak WP Rocket dan lain-lain tuh belum terlalu explore. Nah, itu yang tadi Mas di apa namanya yang tadi di Elementor Forum itu saya ada partner sama temen ya, dia memang lebih jago di speed expert gitu. Dan saya kan di Elementornya gitu. Nah, saya buat artikel, dia bantu lengkapin, di situ ada settingan yang bagus untuk pas gitu untuk Elementor ya. Ini mungkin share aja di sini. Jadi ini saya share kalau di grup itu, kalau di forum itu kalau Mas baca itu tuh ada story-nya juga kenapa saya buat artikel itu gitu yang 10 step gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini mohon maaf kalau teman-teman di sini background-nya developer yang ngerti HTML, CSS dan yang lain-lain ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya punya usaha nih sekitar setahun yang lalu lah ya. Memang saya ada teman gitu dan saya ajak dia kerja sama. Jadi setiap kali saya ada job Elementor, saya nggak mau kerjain sendiri. Jadi saya ada teman. Nah, dia ngerti HTML, CSS, JS, web developer lah gitu ya. Tapi untuk WordPress ya dia sambil belajar gitu. Dia juga tanya saya. Cuman yang namanya developer kan yang penting kalau desain seperti ini adalah jadinya seperti itu, benar nggak Mas? Iya. Benar nggak? Yang penting jadi sesuai desain atau yang klien mau atau yang kita mau. Iya. Sesuai UI Ya. UX-nya. Jadi sih memang mantap gitu. Jadi gitu ya. Bahkan kalau udah berkaitan CSS, JS saya nggak ngerti lah. Dia lebih jago kalau misalnya kadang-kadang kita perlu tambahan CSS atau apa ya. Tapi ya kita kan sekarang udah trennya optimasi, benar gak Mas? Iya. Nah, kenapa sih optimasi? Sebenarnya bukan untuk kita juga ya, walaupun kita seneng kalau nilainya hijau, benar gak Mas? Tapi nilainya ya, A seneng ini. banget kalau nilainya hijau. Tapi kita maunya kan kenapa biar nilainya hijau itu karena adalah tolak ukur bahwa apakah website itu tuh secara speed itu bagus atau enggak gitu ya. Itu hanya untuk tolak ukur gitu. Nah, karena kan yang nanti yang menggunakan itu adalah si klien atau si visitornya dari klien, benar nggak? Iya. Nah, Benar. jangan sampai pada saat mereka buka website si klien itu di jalan ya, dipakai GSM, 3G atau 4G itu lambat gitu. Makanya kita maunya kan kalau bisa speednya ya
bagus lah gitu ya, nggak harus 100% gitu. Nah, Hmm. kebanyakan yang mereka buat jadi gitu, tapi ternyata pas di tes di GTmetrix atau Google PageSpeed Insight atau sekarang yang lagi terkenal Core Web Vital itu kan merah ya, Iya. merah atau orange itu aja mending Mas kalau orange gitu. Kuning, orange. Ya. Walaupun apa mereka udah pakai plugin caching ini, caching itu, saya sih udah serahin sebenarnya ke mereka. Ternyata karena awalnya udah merah, jadi pada saat kita pakai plugin caching naiknya nggak maksimal. Gitu. Nah ternyata ya itu pada saat mereka develop, ya teman saya develop ini tidak dibangun dengan performance mindset gitu. Maksudnya performance mindset apa? Contoh salah satu gampang ya. Mungkin teman-teman kalau pada saat upload image ya, upload image-nya pertama dimensinya berapa? Apakah 3000 pixel, 4000 pixel gitu. Padahal laptop kita nih, yang umumnya laptopnya klien ya, visitor, umumnya kan hanya berapa? Paling gede 1920, benar nggak? Iya, Ya, 920 kali 1440. ya 1080 ya. Iya, Kalau nggak salah. 1080. Iya. Yang penting sih lebar sih, ya penting lebar. Nah, karena itu buat apa kita pakai kita pakai image yang 3000 pixel karena di layar laptop tuh nggak berguna gitu sebenarnya. Nah, jadi mereka kebanyakan tuh pertama nggak langsung upload ya. Walaupun sebenarnya uploadnya mereka kecil, tapi mereka itu pertama kan itu ya dimensi kedua. Walaupun sebenarnya mereka udah pakai yang 1920, tapi kalau nggak kompres, filenya berapa? 800 kilo, 1 mega, 400 kilo. Itu sebenarnya berat ya. Karena apa? Ujung-ujungnya akan ngabisin kuotanya si visitor yang buka website gitu. Kan berarti kan ngedownloadnya lebih banyak ya filenya kan, kuotanya gitu. Nah itu dia mereka nggak kompres gitu. Karena mereka mungkin berpikir nanti pasang plugin untuk kompres ya kan. Nah sebenarnya kita bisa kompres. Iya, padahal kita bisa kompres dari awal gitu. Nah, Photoshop yang namanya bisa juga. performance mindset bukan hanya image ya, tadi font. Ya, mereka pakai font Elementor, bagus. Tapi kalau fontnya nggak dioptimasi, gimana gitu ya. Nah, kalau itu image, font. Nah, kenapa nggak font lokal? Kalau font lokal kan artinya kita nggak usah narik lagi API dari Google, bener nggak Google Font? Iya. Ada lagi mengenai ini Mas, kalau Elementor itu salah satu kelemahannya adalah DOM layout ya, mungkin teman-teman yang udah ngerti DOM ya. Jadi mau tampilan gini saya pasang intersection di mana-mana gitu. Nah, sebenarnya sekarang kalau tahu caranya ada Cowboy itu, jadi dia ngurangin DOM itu, jadi kita nggak perlu pakai intersection gitu. Terus kalau buat kolom ya, nanti di itu ada sih, nanti saya bisa share juga kolomnya. Kalau pakai Cowboy itu satu kolom yang harusnya kita pakai tiga kolom, malah cukup satu kolom 3 widget. Biasanya kan kita mau bangun grid nih, gambar image box ya, 1, 2, 3 berarti 3 kolom ya kalau Elementor ya. Iya. Iya. Ya, nah kalau pakai Cowboy itu hanya cukup satu kolom, habis itu widget stalkernya diaktifkan. Nah itu ada fitur adalah dia flex gitu, flex layout. Jadi sebenarnya sih kalau yang kemarin ngisi materi itu ya? Bukan beda. Tapi performance mindsetnya nyambung Mas. Dalam arti sebisa mungkin kolom semakin sedikit, DOM-nya semakin kecil. Intinya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, dengan Cowboy itu kalau teman-teman ngerti CSS nggak perlu yang Cowboy itu. Tapi kalau nggak mau ribet kayak saya kan nggak ngerti CSS ya. Jadi saya tambah plugin Cowboy. Kita bisa buat pakai widget stalker dia. Nanti saya cariin ya Mas ya. Itu satu kolom. Biasanya kita pakai 3 kolom image box, hanya cukup satu kolom, 3 widget image box, tapi kita jadiin ke samping. Gitu. Nah itu bisa ngurangin katanya DOM-nya sampai 20% gitu. Jadi si Cowboy ini dia kayak ini juga, kayak demoin gitu ya. Nanti saya share ya. Yang tadi ada yang nanya artikel saya, boleh nanti yang Cowboy-nya juga saya cari. Ya. Jadi
performance mindset itu Mas. Gitu. Nah, kalau kita udah bangun dari performance mindset, itu yang saya ada sharing di artikel saya, itu walaupun desainnya custom ya, itu saya bisa tanpa optimasi plugin, belum dioptimasi, belum kayak pakai WP Rocket dan lain-lain ya, dengan catatan yang tadi image-nya udah di kompres, udah di resize, fontnya lokal, terus ada tambah beberapa script, itu hasil dari Google Page Design Mobile ya, susah kan mobile ya. Itu rata-rata bisa 60, 70, 80. Jadi kalau itu udah diberesin, nanti terakhir tinggal proses optimasi itu lebih mudah. Nah, memang kalau dioptimasi sama yang lebih expert, lebih canggih gitu ya, tapi minimal kita bisa optimasi lebih mudah. Kalau dulu yang tadi saya bilang teman saya itu tuh nilainya 20, 30, 40 gitu. Ditambah optimasi catch plugin kayak WP Rocket, sebagus apapun ya paling namanya jadi 60 gitu kan, 70. Ya. Jadi performance mindset itu tadi Mas Daud ini banget ya. Bagus ya Mas katanya. Nah, performance mindset itu penting pada saat kita bangun website, dan itu bukan hanya di Elementor Mas. Kalau Mas pakai Oxygen kan katanya cepet ya. Oxygen atau WordPress atau apapun. Kalau tanpa performance mindset ya itu sama aja sih Mas, apa namanya? Bisa ngeberatin juga. Nah, kedua juga kenapa saya share itu karena terakhir ini kan ada pegang klien dari Jerman ya. Itu yang namanya website mereka pertama pakai WooCommerce, pakai Elementor ya, dan pluginnya bisa sampai 40-an gitu. Nah, jadi kalau kita pakai performance mindset sebisa mungkin pluginnya itu minimal lah gitu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Elementor pun nggak ada masalah sebenarnya gitu, karena untuk orang-orang seperti saya nih yang kayak terutama non coders ya, atau mungkin teman-teman desainer yang belum belajar HTML, CSS, JS, Elementor tuh udah teman yang paling terbaik lah gitu. Ya setelah itu kalau mau upgrade lagi ke yang lain silakan, tergantung dari preferensi kita ya. Kalau partner saya sih mungkin nggak mau pakai Elementor, dia maunya pakai Gutenberg, GenExpress yang lain itu susah ya. Ada teman saya maunya pakai Oxygen, bebas gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita membangun website itu dengan apa namanya performance mindset. Ini ada yang nanya ya tadi. Ada yang mau nanya lagi? Sekarang sekalian saya lihat di itu ya, di silakan. Kenapa page yang menggunakan Elementor suka nggak bisa atau loading terus, sementara page lain mudah dibuka? Mas Spek PC kelihatannya ya. tuh. Iya. Apa Mas? Mas Muhammad siapa ya ini? Titik-titik nih. Hafid Mas. Mas Hafid. Muhammad Hafid ya, Mas Hafid ya. Panggilannya Hafid ya. Hafid aja. Gimana Mas? Menurut pengalaman Mas apa tuh? Kenapa Elementor suka loading terus? Itu karena kalau aku ini spek PC sih. Spek laptop atau spek PC. Apa Mas? Spek laptop atau spek PC. Jadi kalau kemarin aku kan ya nanganin kayak gitu, terus dibuka sama klien, terus aku tanya laptopnya apa? HP yang apa tuh ya? Yang RAM-nya tuh 512 mega gitu. Wah itu kelihatannya nggak kuat Mas, saya bilang kan. Coba bisa diganti laptop, dan ternyata emang benar bisa. Iya, iya, betul. Jadi itu banyak faktor yang harus dilihat ya Mas Hafid ya. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Hafid, spek PC pengaruh ya. Banyak sih Mas. Tapi dia patch lain bisa nih. Nah kalau patch lain yang udah dibuka berarti apa tuh kira-kira? Tadi ada yang mau bantu jawab siapa? Bung Rahman. Mas Rahman ya. Iya siap. Iya Mas Yo pernah sih ngalamin hal yang sama ya, di pack 1 ternyata terlalu berat, di pack lain ternyata terlalu ringan gitu ya. Nah, kita bisa cek di spek aja. Terkadang itu dari image-nya, terus juga dari style font-nya, terus juga dari kalau kebanyakan icon juga terpengaruh gitu. Terus sama DOM tadi juga. Kalau seandainya dalam satu elemen itu ada inner section, dalamnya lagi ada banyak inner section, setiap section ada inner section itu juga mempengaruhi gitu. Ya. Kalau dari geometrik dan apa namanya inspeksi saya nggak bisa jadi patokan ya, karena banyak faktor, bisa dari jaringan internet, bisa dari
kapasitas komputernya, terus juga servernya di mana gitu loh. Sementara kalau kita pakai Gametrix, dia dari Kanada gitu ya untuk ngetesnya gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan juga gitu. Performa hosting juga mempengaruhi gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Kalau menurut saya hanya selintas saya melihat, oh ternyata di sini yang harus dikurangi, gitu. Ternyata dari image yang harus dikurangi, terus juga dari penggunaan plugin yang meload JavaScript dan CSS-nya yang banyak. Nah kayak gitu itu yang harus kita minimalisasi. Seperti itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi patch itu sama patch yang lain bisa beda tergantung dari patch yang satu apakah banyak elemennya atau enggak gitu ya. Kalau Mas Dao tadi ada bilang server ya, Mas Dao ada pengalamannya gimana Mas server Mas? Silakan Mas. Ya kalau saya sih ya betul ya banyak faktor. Kalau ada website lambat, tapi yang paling pertama sekali yang harus dicek yang menurut saya servernya dulu. Kalau servernya nggak mumpuni ya ada susah juga kita untuk improve yang lain-lain gitu. Jadi yang paling pertama banget yang harus dicek adalah servernya dulu, dipastiin apa udah oke apa belum gitu. Kalau dari servernya aja nggak clear, nggak mumpuni gitu ya, nggak sesuai sama spek yang direkomendasiin sama Elementor atau website WordPress, kan kita tahu sendiri kalau website WordPress kan lumayan berat ya. Jadi kalau servernya nggak mumpuni, ya mungkin terjadi kayak itu berat di aksesnya gitu. Kayak sebelum sesi ini kan juga ada itu ya, bahas tentang apa tuh speed ya. Iya. Sama Mas bulan lalu ya. Iya bulan lalu betul. Iya yang itu. Dia, poin pertamanya banget tuh di server, betul, setuju. Tony. Ya, dipastiin dulu aja itu servernya. Iya, hosting yang berkualitas itu kan ya. Ya, kalau share hosting tuh berapa bandwidth-nya gitu. Soalnya saya juga 100.000 setahun. Ya itu pasti berat sih. Apalagi kalau misalnya yang akses tuh banyak gitu kan. Kita target yang ditarget tuh emang ini websitenya akan banyak dibuka sama banyak orang ya. Tapi mungkin ini pertanyaannya Mas. Pertanyaannya Mas Suciarso ini pas editor ya Mas, pas buka Elementor editor ya Mas Suciarso ya. Ya. Jadi maksud saya ini kan saya buat subdomain. Ya. Subdomain. Jadi kalau di domain utama itu bisa dibuka Elementornya. Ini saya bikin subdomain. Padahal page-nya itu page baru, artinya nggak ada font, nggak ada apa, masih page kosong aja. Cuman saya edit itu with Elementor gitu kan. Tapi terus seperti itu, loading terus nggak bisa kebuka. Saya tadinya mikirnya mungkin terlalu ada plugin yang berlawanan gitu. Saya matiin semua, tapi tetap aja nggak bisa dibuka. Itu seperti itu kira-kira. Oke. Oh. Banyak faktor sih Mas. Kalau memang harus banyak dicoba ya. Cuman kalau pengalaman saya pertama ada pengalaman biasa begini Mas. Sebenarnya hostingnya udah bagus, tapi memori PHP limitnya itu breaking. Nah, jadi usahakan memori limitnya itu, saya nggak tahu yang Mas Cerso udah belum memori limit di PHP. servernya kita, di hosting kita, ya itu minimal ya 256 atau 512 ya minimal gitu. Jadi memori limitnya itu bisa dinaikin ya. Itu banyak cara, paling gampang sih minta tolong hosting ya. Karena ada hosting yang walaupun si panel tapi kita nggak bisa rubah-rubah. Kayak saya ada pakai di klubku. Jadi bisa minta mereka bantuan, biasanya mereka akan bantu ya. Atau tambah di itu ya, di AT-Access atau di mana gitu. Ada satu snippet tinggal masukin di situ gitu. Jadi untuk nambah PHP gitu ya. Atau di function saya lupa. Nah, jadi pastikan memori limitnya kalau untuk Elementor jangan yang standar. Jadi pada saat kita hosting, install ya. Tapi tadi kan sebenarnya di domain nggak ada masalah ya. Nah, ini kan domain ya, ini pastikan aja.
kedua, kalau pengalaman saya, tapi ini berkaitan dengan CPT Mas, Custom Post Type. Jadi kebetulan waktu itu saya dapat kerjaan dari agensi di Bali buat pakai nama page baru kan, misalnya Slack-nya, contoh misalnya Slack-nya apa ya, misalnya member lah gitu ya, member. Jadi sebenarnya mau isinya adalah page member. Ternyata karena ini dia sebelumnya kan udah diinstalin nama dia, udah ada template custom post type segala gitu. Atau udah, bukan custom post type. Custom post type ya. Ada member gitu. Nah, jadi ngebentrok gitu. Page yang biasa sama custom post type member bentrok. Nah, itu bisa. Ya. Ada atau satu lagi juga, kalau pada saat kita buat di template Elementor, ternyata Slack-nya sudah kepake, itu nggak akan bisa, Mas. Gitu. Jadi kita pernah buat nih template, kasih judul member, nggak tahu Slack-nya member juga ya, misalnya. Nah, terus kita buat di add new page, member gitu. Slack-nya kita rubah member permalingnya. Nah, itu nggak bisa juga. Ya, ini pengalaman, jadi banyak sekali ini. Cuman kalau teman-teman ada kendala, ya boleh di Facebook group ya. Atau tadi kontak ke handphone saya, mungkin saya bisa bantu liatin gitu pas saya sempat. Gitu ya. Ada pertanyaan apa lagi Gaya yang atas tadi ada pakai Nitropek ya bagus Mas, banyak membantu juga. Tapi kalau di kalangan speed ya, tapi Mas yang pakai Nitropek saya Mas Ahmad ya, boleh silakan dilihat-lihat, bagus ada yang pakai. Tapi kalau di kalangan expert itu yang saya dengar tuh Nitropek tuh ada kayak ngakalin gitu Mas. Jadi saya juga kurang paham. Jadi mungkin bisa tanya-tanya ke Facebook group yang speed. Ada tuh WordPress speed up ya atau apa gitu. Kalau yang lain lagi apa nih? Ada pertanyaan nggak ya? Oke. Mungkin bahas yang WooCommerce itu. WooCommerce sudah update apa lagi tuh? Ada update apa yang Mas tahu Mas Afi? Saya tahu. Kemarin ada di grup ngomong WooCommerce ngupdate apa? Lupa. Sebentar saya sekalian share yang artikel saya ya. Sambil ngecas. Kalau WooCommerce saya kurang paham Mas. Saya lupa. Cuman yang pasti kalau ngupdate sebisa mungkin jangan di live site. Kalau misalnya Mas itu trafficnya udah tinggi ya, kecuali nekat ya, kecuali nekat. Nah, apa namanya, paling bagus sih buat staging ya kalau misalnya kita mau. Dan bukan hanya WooCommerce aja sih, update Elementor, update yang lain-lain, usahakan sih best practice-nya di staging dulu ya, apalagi major update gitu. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman yang merasa nggak ada masalah, ntar bisa balik lagi gitu kan, restore lagi backupnya yang 2 hari 3 hari lalu, ya silakan. Ini linknya ada di sini, Mas klik di sini aja, nanti sekalian daftar ya. Itu nanti link yang di sini di forum ini juga saya masukin link ke ininya. Atau mau langsung, kalau mau langsung juga boleh sih. Ya boleh dah kalau langsung. Kalau langsung ini nih Mas, saya kasih linknya di sini. Ini yang artikel saya ya. Nah, ini teman-teman di sini kalau masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya mau ajak tes nih Mas, ajak tester, mungkin bisa, mungkin nggak ya? Ajak tester kayak kita simulasi masuk ke BV. Ada nggak teman-teman yang berniat ikut nih? Semuanya mau ikut nggak? Kalau mau ikut, berarti BV sama Elementor ya? Iya betul. Jadi sebenarnya perkenalannya tadi kan udah ya, tentang event Elementor sama tentang forum Elementor ya. Jadi di sini udah mulai nyantai. Masih ada pertanyaan nggak Mas? Oh Mas Dao. Jadi Mas Dao tadi kan joinnya
pakai event Elementor yang baru ya. Lalu kan di email tuh ada klik link join ke eventnya. Ya, benar nggak Mas? Nah, sekarang kita mau coba pas Mas join klik, itu nggak ke Zoom Mas, tapi ke Bevi. Nah, karena nanti bulan depan kita rencana udah mau mulai pakai itu, jadi nggak pakai Zoom. Ada pertanyaan nggak Mas Daud? Kita coba aja nanti ya. Oke. Kalau putus izin nggak apa-apa ya. Kita coba. Nah, saya mungkin nggak sebenarnya sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau live juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang mau lanjut, saya mau kasih link di sini. Nanti daftar. Nanti pas masuk ke Bevi ya. Nah, di Zoom-nya di unmute aja. Di mute. Jadi biar nggak double ya. Biar nggak double ya. Oke. Tapi teman-teman kalau yang udah ada urusan nggak apa-apa. Silakan boleh live ya. Sebelumnya mungkin ini dulu Mas, kita foto dulu yuk. Mas, teman-teman semuanya bisa ini nggak Mas, apa namanya, buka dulu videonya. Mohon izin, kita mau foto dulu. Ya, makasih. Nah. Oke, Mas Yosafat, lagi kelihatan nggak nih Mas? Mas Jafar, Mas Sofian? Wah, Mas Salman. Oke. Sarungan. Jafar, Mas Yosafat bisa buka? Oh, habis makan. Oke, sebentar. Tapi Mas bisa ikut Mas? Fotonya Mas? Oke, sebentar. Apa ya, kita coba sekali dulu foto. Wah, Mas Salman udah ngerti nih gimana. Oke, Mas. Ya. Elementor ya. Udah sering ikut. Udah hafal nih. Full screen. Oke, siap. 1. Sebentar mana ya? 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Mas Jafar baru ikut nih. Sekali lagi ya. Halo Mas Jafar. Makan. Udah kenyang nih kayak Mas Jafar nih. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, saya tes dulu ya. Oke, aman. Bentar ya. Gimana nih? Oke. Oke, saya akan share di chat ya. Exit full screen gimana? Oke. Oke ya, teman-teman yang ada urusan boleh, tapi kalau yang mau coba Bevi platform ya, sebentar, nanti di mute ya. Nah, ini eventnya kok hilang ya? Oh, di draft. Bentar ya, saya akan share eventnya. Edit event. Mesti diisi dulu sebentar ya. Ini sekarang jam 9 ya. Sebentar ya Mas ya. Jam 9 selesainya 30. The field is required. Lah. Sebentar ya Mas ya.
Mungkin biar nggak bosan, saya share screen ya. Gimana cara buatnya nih. Nah, ini saya lagi buat event ya ceritanya. Oh, enable. Hah? Ini kan udah 27. Oh, N-nya ya. Enable waitlist when ticket sold out. Oke, ini. Oke, sebentar ya. Don't send. Oke. Saya cek event. Nah, teman-teman, kita simulasi. Ya udah. Hah? Mana sih? Oh iya ya. Escape. Sis. Di chat. Nah. Coba Mas, kita ngetes-ngetes doang ya. Coba Mas bisa tolong di sign up di sini. Tapi Zoom-nya jangan ditutup ya, Mas. Oke. Saya ngisi di mana? Kenapa? Ngisi di mana? Udah klik belum, Mas? View profil atau kontak us? Mas udah klik yang ini ya, yang link ini? Udah. Udah klik link ini, lalu kan Mas udah pernah daftar kan di profil ya? Udah pernah daftar ya? Kalau udah pernah daftar sih yang profilnya boleh diisi, tapi sih itu boleh nanti sih. Yang pasti nanti lihat lagi di emailnya ada email nggak Mas? Ada email untuk masuk nggak? Di sini registration opening soon. Ya, nah klik coba Mas. Availability starts in less than a minute. Coming soon. Ini belum ada. Iya. Belum ya? Ya masih coming soon. Ya nggak apa-apa. Tapi udah bisa daftar belum tapi? Belum, masih. Oh udah. Mungkin karena sudah. 1 menit lagi gitu belum bisa. Iya betul. Nah, masih jam 9 malam baru bisa kebuka kayaknya itu. Saya share screen punya saya ya nih. Saya bisa gak ya? Nah, saya di email ada ini Mas. Testing simulasi nih. Nanti klik ini Mas, virtual event. Baru muncul dia. Coba baru saya muncul masuk RSVP. juga ya. Iya. Ada jeda berapa menit? 1 menit doang kok. Udah bisa diisi lagi. Oh, nih terus saya reserve RSVP. Masukin nama ya. Submit. Confirm. Nah, sekarang jam 9 ya. Oke. Udah sampai sini belum, teman-teman? Nah, kalau teman-teman udah sampai sini, nanti dia ada ini nih Mas, join virtual event. Klik ini ya Mas. Enggak muncul ya? Dari refresh aja mungkin. Oh gitu. Tadi itu posisinya masih jeda. Jeda. Iya. Terus kita refresh baru ada reservasi. Muncul gak Mas? Masih ke email kayaknya linknya. Linknya ke email nih. Nah coba deh dilihat di email Mas. Di email nanti klik visit virtual account yang tadi. Event URL ya. Nah yang ini nih virtual event URL ya.
Diklik, nanti kan masuk ke page, nanti reservasi. Setelah reservasi, dia muncul, tadi mana sih? Ini nih, join virtual event. Ini kayaknya kurang ini nih, ntar saya kasih masukan juga ke teman-teman ini. Iya, apa-apa. Wih, keren nih Mas Elemen. Jadi bisa langsung event di ini ya, langsung di Elementornya ya? Iya, keren. Iya. Tanpa harus install aplikasi apapun ya? Iya, betul. Tanpa harus install Zoom. Udah pada masuk ya? Keren. Udah, saya udah. Oke, saya masuk ya, sebentar. Saya join. Nah, teman-teman ada yang belum masuk nggak? Belum aku. Yang belum siapa? RSVP itu ya? Ya, RSVP. ada RSVP. Ada RSVP. Terus ngisi ada form deh. RSVP, lalu ya isi form. Isi form cuma tinggal klik aja sih di situ. About Ya. this event. Nggak usah diisi juga nggak apa-apa kayaknya itu. Oke, isi oke. Nah, habis itu join virtual. Oh, Seperti ini. Zoom ya? Iya. Seperti Zoom. Udah belum, Mas? Ini udah masuk nih, live session. Oh iya. Udah ya. Berarti semua udah masuk ya. Sekarang saya masuk ya. Ya, silakan Mas Elemen. Nah, di yang Zoom saya unmute dulu nih. Ada tulisan join event. Wah, udah masuk nih. Sebentar saya mute dulu. Gimana sih caranya? Join event. Siap. Suara saya tadi nggak kedengeran ya. Ini saya masih di Zoom ini ya. Saya coba balik ke yang tadi, mana itu ya. Bentar. Di email. Ini soalnya malah saya teman-teman kan jadi presenter semua. Tadi saya nggak jadi presenter. Nah, enable. Oke. Sebentar. Kok no longer presenter? Tar. Ya, mana sih ininya? Nah, jadi, nah ini Mas, saya bingung, malah saya nggak presenter sekarang. Sebentar ya. Mas, coba sekarang yang Zoom. Saya Zoom-nya saya end dulu ya. Sebentar. Yang Zoom. Mute aja nggak apa-apa, Mas. Karena saya nggak tahu nih, nggak bisa masuk yang ke Jakarta itu sebagai presenter. Atau saya belum reservasi. Nggak apa-apa, nanti saya coba. Sebentar, saya ini dulu.